Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fima bainina shaqiyyan wa la mahruma innaka anta arhamur rahimin. Teman-teman pendengar jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita haturkan puja-puji kita kepada Allah. Nikmat karunia-Nya selalu ada dan tak pernah berkurang. Mudah-mudahan seiring itu pula kesyukuran kita kepada Allah selalu dapat kita curahkan sebanyak-banyaknya, meskipun kita yakin kita tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam pula bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah qudwah, teladan kita, Nabi akhir zaman, diturunkan kepadanya Al-Quran, kitab yang terakhir. Tidak ada nabi dan tidak ada kitab setelah beliau. Maka siapapun yang mengaku nabi dan siapapun yang mengaku ada kitab setelah Al-Quran, maka bisa kita pastikan pengakuannya adalah pengakuan palsu. Beliau adalah qudwah hasanah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam satu potongan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Teman-teman jemaah muliakan oleh Allah, para pendengar, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu tidak seperti meneladani pimpinan, ayah, orang tua, teman, ataupun siapapun. Karena beliau bukanlah teladan yang biasa. Beliau adalah teladan hebat, agung akhlaknya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada pada taraf akhlak yang agung. Begitu pula ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah bintu Abi Bakar ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nah, pengakuan kita selama ini meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang terlalu berlebihan, dalam pengertian bahwa keteladanan kita tidak pada porsi yang sebenarnya. Dan ini banyak kita lakukan. Dalam satu kesempatan kita akan katakan, oh beginilah cara Rasulullah sholat tarawih. Misalkan dalam satu pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih 8 rakaat. Kemudian beliau sambung witir 3 menjadi 11 rakaat. Berdasarkan riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kita katakan bahwa Nabi sholat tarawihnya 8 rakaat ditambah 3 witir. Lalu kita katakan, oh ini adalah meneladani amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada jumlah rakaat. Kita lupa bahwa kelanjutan hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha
bahwa kata Ummul Mukminin, la tas'al, jangan kau tanya, an husnihinna, bagaimana bagusnya sholat Nabi, jangan ditanya. Dan jangan ditanya, kata Ummul Mukminin, panjangnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi hanya berhenti pada bilangan rakaat. Kita tidak lanjutkan bagaimana bagusnya sholat Nabi, bagaimana panjangnya bacaan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedengaran agak miris dan lucu kalau kita mengaku meneladani Nabi dalam sholat tarawih hanya dengan 8 rakaat dikerjakan lebih kurang 20-30 menit. Ya. Lalu kita dengan heboh katakan, oh ini sunnah Nabi, karena Nabi sholatnya 8 rakaat. Teman-teman saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita lupa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah tentunya. Kemudian membaca surat An-Nisa, membaca surat Ali Imran dalam 1 rakaat. Menunjukkan apa? Menunjukkan begitulah kualitas panjangnya bacaan dalam salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin mengaku meneladani Nabi dalam ibadah salat tarawih, begitulah cara yang benar. Tapi tentu kita sadar bahwa kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah tidak akan bisa menyamai Nabi, terlebih lagi tidak akan pernah bisa melebihi ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, ternyata Nabi tidak berada di rumah. Mereka bertanyalah kepada Ummul Mukminin bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka punya kesimpulan, salah satunya mengatakan, aku mulai besok puasa full, tidak akan pernah berbuka kecuali hari-hari yang diharamkan. Full puasa. Satu lagi berkesimpulan, mulai besok aku qiyamul lail sepanjang malam, tidak akan pernah tidur di malam hari kecuali aku beribadah kepada Allah total. Yang satu lagi, mulai besok aku tidak akan pernah menikah dengan perempuan. Aku akan melajang seumur hidup. Kusibukkan diriku dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya cerita ini sampai kepada Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan ketiga orang tadi. Kata Nabi dengan bahasa sederhana, aku adalah atqan nas. Aku adalah manusia yang paling takwa, kata Nabi. Ana asumu wa uftir, aku ini puasa dan terkadang aku juga berbuka. Jadi Nabi tidak puasa dawam, tidak puasa wisol, terus tidak putus-putus. Tapi Nabi terkadang berbuka, terkadang puasa. Kita tahu puasa Nabi. Di luar bulan Ramadan, Nabi puasa Senin Kamis, Nabi puasa Ayyamul Bait. Ini yang masyhur, yang sering diamalkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga katakan, aku aqumul lail, aku juga kadang qiyamul lail, dan aku juga tidur, kata Nabi. Jadi tidak sepanjang malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan qiyamul lail. Nah, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna alaika li'ainika hak, bagimu ada hak matamu yang harus engkau tunaikan. Masya Allah. Wa ana atazawwajun nisa, kata Nabi. Begitu pula aku juga menikahin perempuan. Menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan yang luar biasa itu, beliau tidak jauh dari kehidupan manusia pada normalnya. Beliau sholat, beliau puasa, beliau menikah, tapi beliau juga tidur. Beliau juga ibadah. Jadi pada porsi-porsi yang benar. Teman-teman jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan yang agung. Dalam konteks kita berpuasa, ya barangkali setahun sekali inilah kita merasakan bagaimana panjangnya rasa lapar maupun rasa haus. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, mungkin setelah hijrah ke Madinah, satu-satunya kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan kenyang
hanya pada ketika Fathu Khaybar. Setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, Yahudi dibubarkan, kocar-kacir lari ke sana kemari, ghanimahnya banyak, diantaranya adalah kurma-kurma yang matang. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma sampai kenyang. Bayangkan teman-teman muliakan oleh Allah, 10 tahun beliau hijrah ke Madinah, lam yashba' Rasulullah. Rasulullah tidak pernah kenyang. Wa ahluh, begitu juga keluarganya. Yauman kamilan, selama sehari penuh. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada sikap zuhud dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang muliakan oleh Allah, sehingga terkadang kita salah pula dalam memahami kezuhudan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kira zuhud itu adalah betul-betul menjauh dari dunia, membuang harta yang kita miliki. Juga kekeliruan kita dalam mengaku meneladani kezuhudan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama memberikan garisan, mereka yang zuhud itu adalah indahud dunya wabta'ada anha. Dia punya potensi untuk mendapatkan dunia, tapi dia tidak mau ambil, malah dia jauhin. Mereka itulah yang zuhud, sebenar-benarnya zuhud. Artinya dunia ada, tapi dalam tangannya. Dunia ada dalam rekeningnya. Dunia ada mungkin dalam dompetnya. Dunia ada di rumahnya. Tapi dunia itu tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Ini adalah konsep zuhud yang sebenarnya apabila diterapkan dia sangat amat indah. Zuhud bukan dengan tampil keluar dengan baju compang-camping, ya, dengan mencekek leher sendiri, tidak mau memakan makanan yang enak dan seterusnya. Tapi zuhud adalah upaya menghilangkan kecintaan hati terhadap dunia karena ada yang patut lebih dicintai daripada dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Mereka itu lebih mengutamakan, lebih isar. Isar ini apa? Lebih tidak mementingkan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ini adalah konsep kehidupan kita, kehidupan mukmin, kehidupan muslim, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu ketika setelah wafatnya Nabi, wafat Abu Bakar, digantilah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Satu ketika istri Rasulullah, putri Umar bin Khattab, Hafsah, berkata kepada ayahnya, "Ayahku, engkau adalah Khalifah mukminin. Di tanganmu kekuasaan tertinggi. Di tanganmu kebijakan seluruh umat ini. Apa salahnya, wahai ayahku, jika engkau mengganti pakaianmu dengan pakaian yang lebih lembut bahannya, lebih bagus modelnya, mungkin juga lebih baru dari apa yang selama ini engkau pakai?" Umar bin Al-Khattab dengan bahasa sederhana dia bertanya, "Wahai Hafsah putriku, istri Rasulullah, hal syabi'a Rasulillah?" Dia tanya, apakah Rasulullah pernah makan sampai kenyang? Kata Hafsah, tidak. Tidak pernah Rasulullah dan keluarganya makan sampai kenyang seharian penuh. Menunjukkan apa? Menunjukkan begitulah kebersahajaan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah satu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diundang dalam satu jamuan makan. Makanan tadi diletakkan di atas meja. Apa yang terjadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti cara makan dari atas meja. Menunjukkan apa? Begitulah sederhananya Nabi makan di rumah tidak pakai meja. Tapi bukan berarti makan pakai meja terlarang. Bukan berarti makan di atas meja juga terhina, berdosa. Tidak. Tapi begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kezuhudan hidupnya.
Bukan berarti orang yang hidupnya serba kecukupan, makannya cukup, perabotannya lengkap, lantas kita anggap tercela. Tidak. Kita ingat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita ingat bagaimana Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Rasulullah yang miliarder, milioner luar biasa hari itu. Mereka termasuk di antara al-asyru mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi mereka adalah orang yang duluan masuk surga bighairi hisab. Mereka orang kaya. Tapi kezuhudan mereka berbeda dengan zuhudnya sahabat-sahabat yang lain. Zuhudnya miliarder beda dengan zuhudnya jutawan. Nah, zuhudnya orang yang punya kekayaan triliun tentu berbeda dengan mereka yang punya kekayaan miliarder. Menunjukkan apa? Ada kelas-kelas kezuhudan di dalam kehidupan hamba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat, mal faqru akhsha alaikum. Aku ma akhsha alaikumul faqr. Aku tidak takut kefakiran yang akan menimpa kalian. Nabi nggak pernah takut kalau umatnya, kalau kita ini tiba-tiba menjadi miskin. Ya, dalam konteks hari ini barangkali Nabi tidak pernah khawatir kalau kita hari ini susah, kejepit. Enggak. Nabi tidak khawatir. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibsatud dunya alaina, dibukakan, dibentangkan, dihamparkan dunia bagi kita semua. Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika dunia terbentang luas di depan kita, kekayaannya banyak berlimpah, fatanafasuna fiha, kalian akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin berlomba-lomba mengejar dunia karena dunia terbentang luas ada di depan kita. Teman-teman sahabat yang muliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau makan tidak pernah 2 jenis makanan ngumpul di dalam perutnya. Kalau makan roti sudah roti, kenyang, selesai. Ya. Kalau makan daging, daging, sudah selesai. Makan kurma, ya kurma, sudah selesai. Makan kismis, kismis, sudah selesai. Itulah makanan Nabi. Bahkan dalam banyak riwayat, banyak hadis disebutkan Nabi terkadang hanya minum susu saja. Nabi minum susu, itulah ghizaul lail, itulah makanan malamnya, itulah nutrisinya. Tidak menambah dengan makanan yang lain. Masya Allah. Coba kita bandingkan ketika kita mendengar azan maghrib. Yang kanan pegang apa, yang kiri pegang apa. Bahkan dari jam 3 siang, jam 3 sore, kita sudah mulai memikirkan nanti sore mau makan apa. Ini kita nih. Ya, ini kenyataan realita kehidupan kita. Ya, seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang hadir ke rumah kita, ikut berbuka bersama dengan kita, yakinlah minimal Nabi malu melihat kita umatnya makan berlebihan, minimal malu. Nauzubillah kalau sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Kenapa? Ada israf di dalam diri kita. Karena dalam kehidupan seorang muslim ada rambu-rambu dalam hal makanan. Kulu washrabu wala tusyrifu. Makan minumlah kalian. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Makan minum tidak ada yang salah. Tapi israf, berlebihan dalam makan dan minum itu adalah satu kesalahan. Ya, bukan berarti kita juga harus betul-betul kayak mencontoh Nabi. Makan nasi putih tok, tidak pakai lauk. Ini tadi kesalahan. Ya, tidak benar-benar memahami bagaimana konsep kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, persis seperti orang yang keliru dalam memahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya makan dengan 3 jari. Ya, diterapkan di Indonesia makan nasi tidak pakai sendok 3 jari. Ini kesalahan dalam memahami bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan kehidupannya sehari-hari. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia mau
Gunung Uhud bisa Allah jadikan menjadi emas dan bisa menjadi milik Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lakukan itu. Bahkan ghanimah yang datang kepada Nabi, ratusan bahkan ribuan ekor ternak yang didapatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diinfakkan oleh Nabi. Ambil. Datang seorang Arab Badawi, Arab pedalaman. Dia tanya, "Mahada?" Apa ini? Dia tahu kalau itu adalah kambing. Dia tahu kalau itu adalah unta. Tapi menunjukkan bahwa saking banyaknya dia bertanya, apa ini? Kok banyak banget? Dan Nabi faham. Aturidu, kata Nabi, kamu mau? Ya maulah. Siapa ndak mau kambing sebanyak itu? Siapa ndak mau unta sebanyak itu? Kata Nabi, khudu. Ambil. Saking tidak logisnya, tidak masuk akalnya akan ada orang memberikan sebanyak itu. Seorang Arab Badawi tadi katakan, kamu bercanda ya? Kamu ngolok-ngolok aku ya? Kata Nabi, tidak, kalau kamu mau ambil. Maka dibawa pulang. Sampai pada kaumnya Arab Badawi tadi katakan, jika kalian ingin tahu agama yang benar, Nabi yang benar, datanglah kepada Muhammad. Karena Muhammad tidak pernah takut miskin. Masya Allah. Teman-teman dimuliakan oleh Allah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin hidup kaya pernah. Bisa. Tapi Nabi tidak pernah lakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan melarang seorang muslim, seorang mukmin makan dari tempat bejana, baskom, piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dilarang oleh Nabi. Bahkan diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lidzukurina, laki-laki umat muslimin memakai emas, juga memakai sutra. Kecuali beberapa pengecualian, yaitu orang-orang yang punya penyakit. Abdurrahman bin Auf dibolehkan oleh Rasulullah memakai pakaian sutra karena pada dirinya ada hassas, ada penyakit kulit. Karena hari itu pakaian katon ini masih jarang. Kalaupun ada pakaian katon terbuat dari kapas diimpor dari Yaman. Kebanyakan pakaian hari itu adalah bulu domba yang dipintal, yang disebut dengan wool hari ini, atau dulu disebut dengan suf. Sehingga orang-orang yang memakai pakaian wool, memakai pakaian bulu domba tadi disebut dengan istilah sufi. Sehingga mereka orang-orang sufi adalah orang-orang yang menggunakan pakaian khosin. Khosin itu adalah pakaian yang teksturnya keras, kasar di kulit. Dan Abdurrahman bin Auf diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai sutra karena ada penyakit yang diidapnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sehingga beberapa ulama memberikan garisan. Ad-dunya laisa zuhdu bitahrimil halal. Zuhud itu tidaklah dengan cara mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bukan. Aku haramkan mobil baru. Bukan. Aku haramkan emas. Bukan. Bukan mengharamkan sesuatu yang halal. Wala idha'atil mal. Dan juga tidak menghambur-hamburkan harta. Walakin az-zahadah an takuna fi aidillah awthaq. Tetapi kezuhudan itu adalah apabila hatimu lebih percaya terhadap apa yang ada pada Allah, mimma fi aidika, daripada apa yang ada dalam genggaman tanganmu. Dalam genggaman tangan kita ada harta, ada rumah, ada mobil, ada pakaian, ada jabatan, ada kekuasaan. Tapi kita tidak percaya pada ini semua dibandingkan pada apa yang ada pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita buktikan. Tiba-tiba Allah datangkan wabah corona ini. Semua orang susah. Semakin banyak perusahaannya semakin susah hari ini. Dan tentu saja kita lihat pedagang sayur yang biasa keliling jauh lebih enjoy daripada CEO perusahaan, daripada manajer perusahaan. Pedagang sayur keliling, jual ikan keliling jauh lebih enjoy daripada kita. Ternyata Allah pada kekuasaannya jauh awsak lana. Jauh lebih kita percaya daripada apa yang ada dalam kekuasaan kita. Itu adalah alamatul zuhdi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan teladan biasa. Beliau adalah masal a'la.
teladan tertinggi. Untuk menyamainya kita katakan mustahil. Ya, berat. Nabi SAW, Masya Allah, dalam riwayat, tidak saja kehidupan zuhudnya, tapi sikap beliau kepada keluarga luar biasa. Nabi SAW termasuk orang yang wafa. Wafa itu adalah orang yang penunai janji, orang yang membalas budi. Ini Rasul SAW. Nabi pernah meminjam seekor unta kecil. Ketika ingin membayarnya, tidak ketemu unta yang kecil. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, tidak ada unta yang kecil. Yang ada ini umur 2 tahun sudah. Masna, dalam istilah fikih disebut masna. Kata Rasulullah, sudah kasih. Ya Rasulullah, ini rugi. Tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling baik kalau menunaikan sesuatu. Nabi SAW. Nabi SAW pernah suatu ketika bertemu dengan ibu susuannya. Kita tahu Nabi pernah menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah bertemu dengan Nabi. Halimatus Sa'diyah tidak lagi muda, tua renta. Ketemu dengan Nabi SAW. Dari kejauhan sudah dikenal oleh Nabi. Nabi berteriak, ummi, ummi, ummi. Bayangkan, Rasulullah bertemu dengan Halimatus Sa'diyah di usia beliau yang tentu tidak lagi muda. Masya Allah, Halimatus Sa'diyah oleh Nabi SAW dikasih hadiah 40 ekor unta. 1 ekor unta hari ini, jemaah muliakan oleh Allah teman-teman, harganya 30-40 juta. Siapa yang sanggup ngasih ke orang tuanya kayak begitu? 40 juta kali 40, 1,6 M. Siapa yang sanggup? Nabi SAW lakukan itu. Karena dunia bukan di tangannya. Bukan di hatinya, tapi cukup di tangannya. Di tangannya kasih kepada Halimatus Sa'diyah, ibu angkatnya. Pernah Nabi SAW bertemu pula dengan saudari angkatnya, Syaimah, anaknya Halimatus Sa'diyah. Syaimah ketika ditawan oleh kaum muslimin. Setelah Fathul Makkah terjadi perang Hunain. Dari perang Hunain banyak tawanan yang ditangkap, diantaranya anak-anak dan wanita. Ada seorang wanita yang memanggil sahabat, kamu sini dulu. Apa? Ketemukan aku dengan Muhammad. Orang tadi, enggak. Orang banyak yang pengen ketemu. Enggak boleh. Dia panggil, sini, ketemukan aku dengan Muhammad. Enggak boleh. Sampai 3 kali dia bilang, ketemukan aku dengan saudaraku Muhammad. Kasih tahu kepada Muhammad, aku adalah saudarinya. Masya Allah, istaghrab sahabat. Sahabat merasa aneh. Rasulullah punya saudari sejak kapan? Bukankah Rasulullah lahir, bapaknya sudah meninggal, dia dalam keadaan yatim? Bagaimana mungkin dia punya saudari yang baru? Sampailah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang mengaku saudarimu. Katanya saudaramu ya Rasulullah, saudarimu. Kata Nabi, bawa dia ke sini. Dihadirkan di hadapan Nabi SAW. Kata Nabi, kamu siapa? Ana Syaimah. Aku adalah Syaimah, anaknya Halimatus Sa'diyah. Kata Nabi SAW, fama alamatu? Mana bukti tanda kalau kamu adalah anaknya Syaimah, kamu adalah kakak sesusuanku? Masya Allah. Kata Syaimah, ya Muhammad, di punggungku sini, dulu masa kamu belum 2 tahun umurmu. Belum 2 tahun umurmu. Hari itu ketika bertemu dengan Nabi SAW, usia Nabi 61 tahun, Pak. 61 tahun, Bu. Berarti 59 tahun yang lalu. Ya Muhammad, aku pernah gendong kamu di punggungku, kau gigit punggungku. Dan bekasnya itu sampai hari ini masih ada. Bahkan Nabi SAW menangis. Nabi bertemu dengan Syaimah. Masya Allah. Wafaknya Nabi SAW luar biasa. Siapa yang hari ini melakukan itu kepada saudaranya? Kalau kepada saudarinya. Rasul SAW katakan, Syaimah, kalau kamu tinggal mau bersamaku di Madinah sini. Kamu termasuk di antara orang-orang yang kurama, yang akan dimuliakan. Kata Syaimah, aku sudah tua ya Muhammad. Aku akan kembali sajalah kepada kaumku. Akhirnya Syaimah masuk Islam.
Setelah masuk Islam, dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi penawanan terhadap orang yang sudah masuk Islam. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu keadaan musafir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Mekah, berhenti di satu tempat. Aneh sahabat Nabi, kenapa Rasulullah berhenti? Mereka melihat ada kuburan yang sudah tua, usang. Ya, kuburan lama. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburan situ menangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tangisan seorang anak yang rindu kepada ibunya? Kira-kira ada suara yang tertahan, dan tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa hari itu. Selesai Nabi menangis, tenang, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kuburan siapa ini? Kuburan siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ini adalah kuburan ibuku, Aminah bintu Wahab. Aminah, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita yang lakukan itu kepada orang tuanya? Nabi bukan teladan biasa. Teman-teman jemaah muliakan oleh Allah. Terlalu